Megawati tak berdaya, Hyundai Hillstate dibantai 0-3 Shanghai Bright, fans Korea mengamuk, 3 set. 3 kali pula Hyundai Hillstate harus mengakui keunggulan lawannya. Tapi yang bikin pertandingan ini semakin menarik adalah satu pertanyaan besar, kemana Megawati Hangestri? Bayangkan kalian sudah menunggu pertandingan ini dengan ekspektasi tinggi. Nama Megawati Hangestri kembali menjadi salah satu pusat perhatian. Banyak yang penasaran, apakah kehadiran Mega bisa membuat Hyundai Hillstate tampil lebih kuat saat menghadapi Shanghai Bright U-Best? Apalagi kalau melihat nama dan pengalaman para pemain di kedua tim. Di atas kertas, pertandingan ini seharusnya bisa berlangsung sengit. Bahkan mungkin banyak yang membayangkan bakal terjadi jual beli serangan, kejar-kejaran poin, dan pertandingan yang harus ditentukan sampai set terakhir. Tapi kenyataannya justru berbeda jauh. Begitu pertandingan dimulai, Shanghai Bright U-Best langsung menunjukkan permainan yang agresif. Mereka tidak terlihat seperti tim yang sedang mencoba membaca permainan lawan. Sebaliknya, Shanghai langsung menekan. Sementara Hyundai Hillstate terlihat kesulitan menemukan ritme permainan mereka. Dan disinilah cerita mulai menarik. Karena ketika Hillstate mencoba mengejar, Shanghai selalu punya cara untuk menjaga jarak. 1 poin berhasil didapatkan Hillstate. Shanghai membalas. Hillstate mencoba membangun momentum. Shanghai kembali mematahkannya. Seolah-olah setiap kali Hillstate mulai menemukan jalan keluar, Shanghai langsung menutup pintu itu lagi. Dan tentu saja, perhatian penonton akhirnya mengarah kepada Mega. Karena ketika tim sedang berada dalam tekanan seperti ini, sosok pemain bintang biasanya diharapkan bisa menjadi pembeda. Namun pertanyaannya, bisakah Mega membalikkan keadaan? Atau justru Shanghai Bright U-Best sudah menyiapkan sesuatu yang membuat Mega dan Hillstate benar-benar kesulitan? Yang jelas, satu hal sudah terlihat sejak awal. Ini bukan pertandingan yang akan berjalan mudah untuk Hyundai Hillstate. Dan ketika skor mulai bergerak semakin jauh, para pendukung Hillstate mulai dibuat tidak tenang. Karena mereka mungkin datang dengan harapan melihat kemenangan. Tetapi yang terjadi di lapangan justru membuat banyak orang bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Hyundai Hillstate? Dan percaya atau tidak, kejutan terbesar dari pertandingan ini bahkan belum dimulai. Karena setelah set pertama berakhir, tekanan kepada Hillstate justru semakin besar. Dan Megawati bersama rekan-rekannya harus menghadapi situasi yang semakin sulit. Dari sinilah semuanya mulai berubah. Nah, sebelum kita membahas kenapa pertandingan ini bisa berakhir dengan skor 3-0, kita harus mundur sedikit ke awal pertandingan. Karena sebenarnya, Hyundai Hillstate datang bukan tanpa modal. Ada ekspektasi besar yang dibawa tim ini. Dan tentu saja, salah satu alasan utamanya adalah kehadiran Megawati Hangestri. Nama Mega memang selalu punya daya tarik tersendiri. Begitu dirinya berada di lapangan, perhatian penonton otomatis tertuju ke satu pemain ini. Apalagi kita tahu bagaimana karakter permainan Mega. Ketika mendapatkan bola yang tepat, dia bisa berubah menjadi ancaman serius di depan net. Spike keras, keberanian mengambil bola-bola sulit, dan kemampuan mencetak poin dalam situasi tertekan. Itulah yang membuat Mega begitu dinantikan. Jadi wajar kalau sebelum pertandingan dimulai, banyak yang berharap Hyundai Hillstate bisa memberikan perlawanan yang maksimal. Apalagi lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan. Shanghai Bright U-Best. Tim asal Cina ini datang dengan kualitas yang membuat pertandingan sejak awal sudah diprediksi bakal menarik. Dan ternyata, prediksi itu benar. Hanya saja, bukan dalam bentuk pertandingan ketat seperti yang banyak orang bayangkan. Karena sejak bola pertama dimainkan, Shanghai justru terlihat jauh lebih siap. Mereka bermain dengan tempo yang cepat. Serangan mereka datang bergantian. Pertahanan mereka juga membuat pemain Hillstate harus bekerja ekstra keras. Sementara di sisi lain, Hillstate seperti belum benar-benar menemukan formula untuk menghentikan permainan Shanghai. Dan kalau kalian perhatikan, masalahnya bukan cuma soal 1 atau 2 pemain. Ini lebih kepada bagaimana seluruh sistem permainan Hillstate kesulitan berkembang. Begitu rechieve tidak sempurna, serangan ikut terganggu. Ketika serangan tidak maksimal, Shanghai mendapatkan kesempatan untuk melakukan counter attack. Dan ketika Shanghai sudah mendapatkan momentum, mereka benar-benar sulit dihentikan. Disinilah Mega mulai berada dalam situasi yang tidak mudah. Karena seorang opposite hitter sehebat apapun tetap membutuhkan dukungan dari sistem permainan tim. Mega tidak mungkin terus-menerus mengambil bola sulit sendirian.
Dia membutuhkan umpan yang nyaman, membutuhkan pertahanan yang stabil, dan tentu saja membutuhkan rekan-rekan setim yang bisa menjaga tekanan dari sisi lain. Sayangnya, Shanghai berhasil membuat Hillstatte bermain dalam tekanan. Dan semakin lama pertandingan berjalan, semakin terlihat bahwa Shanghai mulai mengendalikan permainan. Poin demi poin terus berjalan. Hillstatte mencoba mengejar, tapi Shanghai selalu punya jawaban. Dan ketika akhirnya selisih poin mulai melebar, suasana pertandingan pun berubah. Yang awalnya terlihat seperti duel dua tim kuat, perlahan berubah menjadi perjuangan Hillstatte untuk sekadar menjaga jarak agar tidak semakin jauh. Dan disinilah masalah sebenarnya mulai muncul. Karena ketika satu tim mulai kehilangan momentum, mental pemain juga bisa ikut terpengaruh. Satu kesalahan kecil terasa semakin besar. Satu serangan gagal terasa semakin menyakitkan. Dan setiap kali Shanghai mencetak poin, tekanan kepada Hillstatte semakin bertambah. Sampai akhirnya, set pertama berhasil direbut Shanghai. Hillstatte tertinggal. Tapi ingat, ini baru set pertama. Pertandingan belum selesai. Masih ada kesempatan untuk bangkit. Masih ada kesempatan bagi Mega dan Hillstatte untuk mengubah cerita. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah mereka mampu melakukan comeback sebelum Shanghai benar-benar mengambil alih pertandingan? Karena memasuki set kedua, tekanannya justru semakin gila. Set pertama, Hillstatte mulai kesulitan. Nah, disinilah pertandingan mulai terasa berbeda. Set pertama seharusnya menjadi momen bagi Hyundai Hillstatte untuk menunjukkan bahwa mereka bisa mengimbangi Shanghai Bright Ubest. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Shanghai langsung tancap gas. Begitu pertandingan berjalan, permainan Shanghai terlihat jauh lebih agresif. Mereka tidak memberikan banyak waktu kepada Hillstatte untuk mengembangkan pola serangan. Setiap bola yang berhasil dikontrol langsung diubah menjadi serangan. Dan yang paling bikin repot, Hillstatte seperti tidak pernah benar-benar mendapatkan momentum. Baru saja berhasil mendapatkan 1 poin, Shanghai langsung membalas dengan serangan berikutnya. Hillstatte mencoba bermain lebih tenang. Mereka mencoba membangun serangan dari awal. Tapi masalahnya, Shanghai terus memberikan tekanan. Receive mulai mendapat ujian. Umpan tidak selalu berada dalam posisi ideal. Dan ketika bola akhirnya sampai kepada penyerang, blok Shanghai sudah menunggu. Disinilah kualitas Shanghai mulai terlihat. Mereka tidak hanya mengandalkan satu pemain. Serangan bisa datang dari berbagai sisi. Dan ini membuat pertahanan Hillstatte harus terus bergerak. Sementara itu, nama Megawati tentu masih menjadi salah satu yang paling banyak diperhatikan. Penonton menunggu momen ketika Mega mulai menemukan ritmenya. Karena kita tahu, kalau Mega sudah panas, pertandingan bisa berubah dalam hitungan menit. Satu spike berhasil. Kemudian blok. Kemudian servis pressure. Momentum bisa berpindah begitu cepat dalam olahraga voli. Tapi masalahnya, Shanghai tidak memberikan ruang untuk itu. Setiap kali Hillstatte mulai mencoba mendekat, Shanghai kembali menjauh. Dan semakin lama, tekanan itu semakin terasa. Bayangkan kalian berada di posisi pemain Hillstatte. Kalian mengejar 1 poin. Berhasil mendapatkannya. Tapi beberapa detik kemudian, Shanghai kembali mencetak poin. Begitu terus. Dan situasi seperti ini bisa membuat sebuah tim kehilangan kepercayaan diri. Hillstatte akhirnya bukan hanya berusaha mengejar skor. Mereka juga harus berusaha menjaga agar Shanghai tidak semakin jauh. Sementara Shanghai, mereka justru terlihat semakin nyaman. Sorakan semakin terdengar. Permainan semakin percaya diri. Dan setiap kesalahan Hillstatte seperti langsung dimanfaatkan. Sampai akhirnya, Hillstatte mulai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Shanghai semakin dekat dengan kemenangan set pertama. Hillstatte masih mencoba bertahan. Mereka masih mencoba mencari celah. Tetapi Shanghai sudah terlanjur mendapatkan momentum. Dan ketika poin terakhir set pertama akhirnya jatuh ke tangan Shanghai, Hillstatte pun harus mengakui keunggulan lawannya. 1 set hilang. 0-1. Namun sebenarnya,
skor ini belum terlalu mengkhawatirkan. Karena masih ada 2, bahkan 3 set berikutnya jika diperlukan. Hillstate masih punya kesempatan. Mega masih punya kesempatan. Dan pertandingan masih bisa berubah. Tetapi ada satu masalah besar. Shanghai sudah menemukan cara untuk membuat Hillstate tidak nyaman. Dan kalau pola ini terus berlanjut ke set kedua, bukan tidak mungkin pertandingan akan berubah menjadi mimpi buruk. Karena sekarang Hillstate tidak hanya tertinggal 1 set, mereka juga mulai kehilangan momentum. Dan di set kedua, perhatian kembali tertuju kepada satu nama. Megawati Hangestri. Apakah Mega akhirnya akan meledak? Atau justru Shanghai akan semakin memperlihatkan dominasinya? Jawabannya mulai terlihat di set kedua, dan hasilnya benar-benar bikin penonton terdiam. Nah, setelah set pertama lepas dari tangan Hyundai Hillstate, perhatian mulai tertuju pada satu nama. Megawati Hangestri. Karena sekarang pertanyaannya bukan lagi soal apakah Hillstate bisa menang. Apakah Mega bisa mengubah keadaan? Dan ini yang membuat situasinya menarik. Mega adalah tipe pemain yang ketika sudah mendapatkan momentum, bisa membuat pertandingan berubah dengan cepat. Satu spike keras bisa menghasilkan poin. Satu servis bisa memberikan tekanan. Dan ketika kepercayaan dirinya mulai naik, lawan bisa dibuat kerepotan. Tapi kali ini Shanghai Bright Ubes tidak memberikan ruang yang mudah. Mereka terus memberikan tekanan dari awal rally. Setiap kali Hillstate membangun serangan, pertahanan Shanghai sudah siap. Dan ketika Mega mendapatkan bola, blok lawan langsung menjadi tembok yang harus dilewati. Disinilah kita bisa melihat betapa pentingnya permainan tim. Karena dalam pertandingan seperti ini, Mega tidak mungkin sendirian mengubah semuanya. Kalau receive tidak stabil, setter juga akan kesulitan memberikan umpan terbaik. Kalau umpan tidak ideal, penyerang harus mengambil bola yang lebih sulit. Dan kalau serangan tidak maksimal, Shanghai akan mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik. Siklus seperti ini terus terjadi. Hillstate mencoba menyerang. Shanghai bertahan. Kemudian Shanghai melakukan counter attack. Dan Hillstate kembali berada dalam tekanan. Namun tentu saja, Mega tidak tinggal diam. Ada momen ketika dia mencoba keluar dari tekanan tersebut. Dia mencoba mengambil peran lebih besar dalam serangan. Tetapi sekali lagi, Shanghai sudah membaca permainan Hillstate dengan sangat baik. Mereka tidak membiarkan Mega mendapatkan terlalu banyak ruang. Dan ketika Mega mulai mendapat perhatian lebih dari blok lawan, pemain Hillstate lainnya seharusnya bisa memanfaatkan ruang yang terbuka. Tapi justru disinilah Hillstate kembali kesulitan. Serangan mereka belum benar-benar mengalir. Sementara Shanghai semakin percaya diri. Dan semakin percaya diri sebuah tim, biasanya semakin berbahaya permainan mereka. Poin demi poin kembali berjalan. Hillstate berusaha mengejar. Tapi Shanghai terus menjaga keunggulan. Sampai akhirnya muncul situasi yang paling tidak diinginkan oleh Hillstate. Mereka kembali tertinggal. Dan kali ini bukan lagi sekadar tertinggal di awal set. Shanghai mulai mendekati kemenangan set kedua. Suasana pertandingan semakin tegang. Hillstate membutuhkan sesuatu. Mereka membutuhkan momentum. Mereka membutuhkan satu momen yang bisa membalikkan keadaan. Dan semua mata kembali tertuju kepada Mega. Apakah dia akan menjadi penyelamat? Apakah Hillstate masih bisa melakukan comeback? Atau justru Shanghai akan mengunci set kedua dan membuat skor berubah menjadi 2-0? Karena kalau sampai Shanghai berhasil mengambil set kedua, posisi Hillstate bakal berada di ujung tanduk. Dan ternyata, itulah yang terjadi. Shanghai kembali menunjukkan ketenangan mereka di poin-poin penting. Hillstate mencoba bertahan. Tetapi Shanghai tidak memberikan kesempatan. Set kedua kembali menjadi milik Shanghai. Skor berubah menjadi Hyundai Hillstate 0, 2 Shanghai Bright Ubes. Dan sekarang, Hillstate hanya punya satu pilihan. Bangkit, atau pulang dengan kekalahan telak. Karena set berikutnya bukan sekadar set biasa. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan Shanghai. 2-0, dan Hillstate makin tertekan. Nah, sekarang kita masuk ke titik yang paling bikin deg-degan.
Hyundai Hillstatter sudah tertinggal 0-2. Dan dalam situasi seperti ini, mental pemain benar-benar diuji. Karena mereka tahu, satu set lagi hilang, pertandingan selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi ruang untuk bermain aman. Kalau ingin memperpanjang pertandingan, Hillstatter harus menang di set ketiga. Dan kalau ingin melakukan comeback, mereka harus mulai dari sekarang. Di sisi lain, Shanghai Bright UBS justru berada dalam posisi yang jauh lebih nyaman. Mereka sudah unggul 2 set. Kepercayaan diri mereka sedang tinggi. Dan yang paling berbahaya, mereka sudah menemukan ritme permainan Hillstatter. Sementara Hillstatter harus mengejar. Dan kita tahu, mengejar dalam pertandingan voli itu tidak mudah. Karena ketika sebuah tim mulai tertinggal, setiap kesalahan kecil bisa terasa sangat mahal. Satu servis keluar. Satu receive gagal. Satu spike terbendung. Semuanya bisa menjadi tambahan tekanan. Hillstatter pun mencoba bangkit. Mereka mulai bermain lebih agresif. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Bola-bola serangan harus dimaksimalkan. Mega pun kembali menjadi salah satu tumpuan serangan. Dan disinilah sebenarnya kita bisa melihat karakter seorang pemain. Ketika tim sedang nyaman, bermain bagus itu mudah. Tapi ketika tim sedang tertekan, disitulah mental seorang pemain benar-benar diuji. Mega harus menghadapi blok. Harus menghadapi pertahanan Shanghai. Dan harus tetap fokus meskipun timnya sedang tertinggal. Tetapi masalahnya, Shanghai tidak terlihat panik sama sekali. Mereka justru bermain semakin percaya diri. Setiap kali Hillstatter mencoba mendapatkan momentum, Shanghai langsung merespons. 1 poin dibalas 1 poin. Hillstatter mencoba mengejar. Shanghai kembali menjauh. Dan waktu terus berjalan. Shanghai semakin dekat dengan match point. Di titik ini, tekanan benar-benar luar biasa. Hillstatter membutuhkan rangkaian poin. Bukan cuma satu. Mereka membutuhkan momentum besar untuk membalikan pertandingan. Tapi Shanghai sudah terlalu jauh berada di depan. Dan setiap kali Hillstatter mencoba memperkecil jarak, Shanghai kembali menemukan cara untuk mendapatkan poin. Para pemain Hillstatter terlihat harus bekerja ekstra keras. Sementara dari sisi Shanghai, mereka seperti semakin menikmati pertandingan. Dan kemudian, skor mulai mendekati akhir. Hillstatter tahu bahwa mereka sedang berada di ujung tanduk. Mega dan rekan-rekannya masih mencoba bertahan. Masih mencoba memberikan perlawanan. Tapi pertanyaannya sekarang tinggal satu. Apakah masih ada keajaiban untuk Hillstatter? Atau Shanghai Bright UBS benar-benar akan menyelesaikan pertandingan ini tanpa kehilangan 1 set pun? Karena kalau Shanghai berhasil mendapatkan poin berikutnya, cerita pertandingan ini akan berakhir jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Dan akhirnya, poin demi poin terus berjalan. Sampai akhirnya kita memasuki momen yang paling menentukan. Match point. Hillstatter berada di ujung kekalahan. Shanghai hanya membutuhkan 1 momen lagi untuk mengunci kemenangan. Dan ketika rally terakhir dimainkan, semuanya seolah berhenti sesaat. Bola melayang. Serangan dilepaskan. Dan kemudian, peluit panjang terdengar. Selesai. Shanghai Bright UBS berhasil mengamankan pertandingan. 3-0. Tidak ada set keempat. Tidak ada comeback. Tidak ada drama penentuan. Hyundai Hillstatter benar-benar harus menerima kekalahan telak. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Apa sebenarnya yang membuat Hillstatter tidak mampu memberikan perlawanan maksimal? Apakah Shanghai memang terlalu kuat? Atau justru Hillstatter yang belum menemukan permainan terbaiknya? Dan tentu saja, bagaimana dengan Megawati? Karena setelah hasil 0-3 ini, nama Mega kembali menjadi sorotan. Dan bagian inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Shanghai benar-benar mematikan perlawanan. Dan akhirnya, momen yang paling tidak diinginkan oleh para pendukung Hyundai Hillstatter benar-benar terjadi. Shanghai Bright UBS berhasil mengunci pertandingan dengan kemenangan telak. 3-0. 3 set.
3 kemenangan. Dan Hillstatte tidak mendapatkan satu set pun. Kalau melihat hasil akhirnya saja, mungkin orang akan langsung berpikir, wah, berarti Hillstatte memang benar-benar tidak bisa melawan. Tapi kalau kita melihat jalannya pertandingan, ceritanya ternyata jauh lebih menarik. Karena sejak awal, Shanghai memang terlihat lebih siap. Mereka bermain dengan tempo yang konsisten. Tidak mudah panik ketika Hillstatte mencoba mengejar. Dan yang paling penting, mereka mampu menjaga momentum sampai pertandingan benar-benar selesai. Sementara Hillstatte justru seperti terus mencari jawaban. Mereka mencoba mengubah pola serangan, mencoba mengejar poin, mencoba membangun momentum. Tetapi setiap kali mulai mendekati, Shanghai kembali memberikan respons. Dan inilah yang membuat pertandingan terasa semakin berat bagi Mega dan rekan-rekannya. Karena dalam kondisi tertinggal 0-2, sebenarnya Hillstatte membutuhkan satu hal: kepercayaan diri. Mereka membutuhkan beberapa rally bagus secara beruntun. Mereka membutuhkan satu momen yang bisa membuat lawan mulai ragu. Tapi kesempatan itu tidak pernah benar-benar datang. Shanghai terlalu disiplin. Begitu mendapatkan momentum, mereka langsung memanfaatkannya. Dan ketika Hillstatte melakukan kesalahan, Shanghai tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sampai akhirnya skor semakin dekat dengan akhir pertandingan. Dan ketika poin terakhir berhasil diamankan, semuanya selesai. Para pemain Shanghai merayakan kemenangan. Sementara di sisi Hillstatte, kekecewaan jelas terasa. Karena mereka bukan hanya kalah. Mereka kalah tanpa mendapatkan satu set pun. 0-3. Dan tentu saja, perhatian kembali tertuju kepada Megawati. Karena Mega datang dengan ekspektasi besar. Banyak yang berharap dia bisa menjadi salah satu pemain yang mengangkat permainan Hillstatte. Tetapi pertandingan kali ini memberikan gambaran yang berbeda. Mega memang bisa menjadi pemain penting. Tapi dia tetap bagian dari sebuah sistem. Dan ketika sistem sebuah tim sedang tidak berjalan maksimal, beban seorang pemain bintang juga menjadi jauh lebih berat. Jadi kalau ada yang langsung mengatakan, Mega tidak mampu, kita juga harus melihat pertandingan secara keseluruhan. Karena volleyball bukan permainan satu orang. Ada setter, ada receive, ada blocking, ada defense, ada komunikasi. Dan semuanya harus berjalan bersama. Shanghai berhasil membuat Hillstatte kehilangan kenyamanan. Dan ketika Hillstatte tidak bisa menemukan jawaban, hasil 3-0 akhirnya tidak bisa dihindari. Tapi justru dari kekalahan seperti inilah sebuah tim biasanya belajar. Karena pertandingan berikutnya akan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa hasil ini bukan akhir dari cerita. Dan untuk Mega sendiri, ini bisa menjadi bahan bakar. Karena pemain besar biasanya tidak berhenti hanya karena satu kekalahan. Mereka justru menggunakan kekalahan tersebut sebagai alasan untuk kembali lebih kuat. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa Mega kalah? Tetapi, apa yang akan dilakukan Megawati setelah kekalahan ini? Karena kalau Mega berhasil bangkit di pertandingan berikutnya, ceritanya bisa berubah total. Apakah kekalahan 0-3 ini berarti Megawati Hangestri sudah tidak sehebat sebelumnya? Menurut saya, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena satu pertandingan tidak pernah cukup untuk menentukan kualitas seorang pemain. Apalagi kalau kita berbicara tentang olahraga tim seperti voli. Hari ini bisa menang telak, besok bisa kalah telak. Dan justru disitulah menariknya olahraga. Yang membedakan pemain biasa dengan pemain besar adalah bagaimana mereka merespons ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Megawati sekarang berada di situasi tersebut. Dia dan Hyundai Hillstatte baru saja mendapatkan pukulan yang cukup keras. Tapi kekalahan seperti ini juga bisa menjadi bahan evaluasi. Apa yang kurang? Kenapa serangan tidak berjalan maksimal? Bagaimana cara menghadapi blok lawan? Bagaimana memperbaiki komunikasi dan pertahanan? Dan yang paling penting, bagaimana caranya supaya pertandingan berikutnya tidak terulang lagi? Karena kalau kita mengenal karakter seorang atlet, mereka tentu tidak mau terus mengingat kekalahan. Mereka ingin membalasnya di lapangan.
Dan justru disinilah pertandingan berikutnya menjadi sangat menarik. Bayangkan kalau Mega kembali bermain dengan kepercayaan diri penuh. Bayangkan Hillstate berhasil memperbaiki receive. Setter mulai menemukan ritme. Serangan menjadi lebih variatif. Dan Mega kembali mendapatkan bola-bola ideal untuk melakukan serangan. Cerita bisa berubah dalam sekejap. Dari pemain yang dianggap tak berdaya, bisa berubah menjadi pemain yang justru membuat semua orang kembali membicarakannya. Karena itulah saya rasa kita jangan buru-buru menghakimi Mega hanya berdasarkan skor 0-3. Kekalahan ini memang pahit. Tidak perlu ditutup-tutupi. Shanghai Bright U-Best memang tampil lebih baik pada pertandingan tersebut. Tapi perjalanan Megawati dan Hyundai Hillstate masih panjang. Dan justru setelah kekalahan seperti inilah, kita akan melihat seberapa besar mental mereka untuk bangkit. Apakah Mega akan menjawab kritik dengan performa di pertandingan berikutnya? Apakah Hyundai Hillstate mampu melakukan perubahan? Atau justru kekalahan 0-3 ini menjadi awal dari masalah yang lebih besar? Nah, itu yang sekarang menjadi tanda tanya besar. Jadi buat kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir, saya mau tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apa penyebab utama Hyundai Hillstate kalah 0-3? Apakah Shanghai memang terlalu kuat? Atau Hillstate yang memang belum menemukan permainan terbaiknya? Dan yang paling penting, apakah Megawati akan bangkit di pertandingan berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian percaya Mega masih punya banyak kejutan, tulis Mega bangkit. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, karena perjalanan Megawati belum selesai. Hari ini mungkin Mega kalah. Tapi siapa tahu, di pertandingan berikutnya, justru Mega yang membuat lawan terdiam.